Audio novel Pagoda Pancer ke-202. Novel fiksi sastra dan bela diri. 2 juta batu abadi. Dapatkan darah kera hantu. Hati Xiao Nunu tergerak. 2 juta batu abadi, ditambah 1,2 juta dari 2 pil pemulihan, cukup untuk ditukar dengan batu abadi atribut Guntur yang dia butuhkan. Xiao Nunu tetap diam. Intuisinya mengatakan bahwa harganya bisa naik lebih jauh. Tuan Xiao, apakah menurutmu itu tidak cukup? Kalau begitu aku akan menambahkan 200.000 lagi. Qiao Wei berkata dengan ragu-ragu. Xiao Nunu tersenyum dan berkata dengan tenang, manajer Qiao Wei baru saja mengatakan bahwa darah kera hantu adalah bahan yang tak tergantikan untuk memurnikan pil kuno penyeberangan abadi. Kali ini ketika Gunung Yunzhou dibuka, aku percaya bahwa mereka yang tidak mendapatkan darah kera hantu akan mendapatkan pil kuno penyeberangan abadi. Darah akan ada banyak. Qiao Wei mengepalkan tangan gioknya dengan ringan, lalu berkata, kalau begitu aku akan menambahkan 300.000 lagi, totalnya 2,5 juta batu abadi, apakah kamu setuju? Xiao Nunu masih gemetar kepalanya. Qiao Wei berkata, Tuan Xiao, harga ini sudah sangat wajar. Harga darah kera hantu selalu berada dalam kisaran 3 juta batu abadi. Bahkan jika Anda melelangnya dan mengurangi komisi, harga transaksi akhir Anda tidak akan jauh lebih tinggi. Berbeda. Berapa banyak? Bagaimana dengan ini, Tuan Xiao? Anda tentukan sendiri harganya, dan saya akan melihat apakah itu pantas. 300.000, kata Xiao Nunu. 300.000. Qiao Wei tercengang. Apa artinya? Kamu bahkan tidak menginginkan 2,5 juta, kamu menginginkan 300.000. Tanpa menunggu Qiao Wei bertanya lebih lanjut, Xiao Nunu menambahkan, 300.000 batu peri atribut Guntur. Qiao Wei tertegun. Lalu, otaknya mulai menghitung dengan cepat. 1 batu abadi atribut petir dari Pavilion Yulu setara dengan 9 batu abadi biasa. Jika bernilai 300.000, nilai totalnya adalah 2,7 juta. Jumlah tersebut 200.000 lebih tinggi dari tawaran Qiao Wei sebelumnya. Xiao Nunu tidak menunjukkan banyak ekspresi. Tujuan datang ke kota Yanhuo adalah untuk mengumpulkan batu abadi yang dikaitkan dengan Guntur, yang dibutuhkan untuk berlatih tangan kesengsaraan Guntur besar. Kalau bisa diselesaikan sekaligus, tidak akan ada banyak masalah. Sekalipun ada kerugian kecil, itu tidak masalah. Qiao Wei ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, kesepakatan. Dia berhenti dan berkata, jika memungkinkan, mari kita selesaikan kesepakatan sekarang. Tidak sulit untuk melihat bahwa Qiao Wei takut Xiao Nunu akan pergi kembali pada kata-katanya. Xiao Nunu menjawab, baiklah. Baiklah, Tuan Xiao, mohon tunggu sebentar. Aku akan pergi mengambil batu abadi untukmu. Ketika Qiao Wei berdiri, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, Tuan Xiao, apakah Anda hanya punya darah kera hantu ini? Kenapa? Jika Anda punya lebih banyak, kami akan mengambil semuanya. Harganya bisa dinegosiasikan, kata Qiao Wei dengan serius. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, tidak lagi. Qiao Wei tampaknya tidak mempercayainya, tetapi tetap mengangguk dengan sopan, baiklah, aku mengerti. Kemudian, Qiao Wei pergi untuk mendapatkan batu peri yang dikaitkan dengan Guntur untuk Xiao Nunu. Kilin salju di sebelahnya menoleh dan bertanya, mengapa kamu mengatakan tidak ada lagi? Kamu harus menukar lebih banyak batu abadi. Semakin banyak semakin baik. Ketika mereka berada di alam rahasia Gunung Yunzhou, Kilin salju membuat Xiao Nunu mencari ramuan dan obat-obatan spiritual di mana-mana. Jumlah darah kera hantu, meski tidak 30 porsi, pasti 20 porsi. Menurut pendapat Bai Sue Kilin, Xiao Nunu dapat dengan mudah membuang beberapa salinan untuk membutakan mata mereka. Namun Xiao Nunu begitu pelit, ia hanya mengambil sebatang tanaman darah kera hantu untuk dijual. Xiao Nunu menjawab, kekayaan tidak diungkapkan ke publik, karena hati orang-orang itu pengkhianat. Baiklah. Kilin salju mengerti sesuatu, dan bergumam pelan, kalian manusia memang cukup berbahaya. Xiao Nunu tersenyum tanpa mengatakan apapun. Di satu sisi, itu untuk berjaga-jaga terhadap orang lain, dan di sisi lain, dia perlu menyempurnakan pil kuno Xiandu nanti. Tingkat kegagalan ramuan semacam ini sangatlah tinggi, jadi Xiao Nunu tentu harus menyiapkan lebih banyak darah kera hantu. Beberapa saat kemudian,
Qiao Wei kembali dengan 300.000 batu peri atribut guntur. Tuan Xiao, ini adalah 300.000 batu abadi atribut guntur yang Anda minta. Silakan hitung. Pihak lain meletakkan tas penyimpanan yang sangat indah di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu menerimanya dengan murah hati dan langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Qiao Wei bercanda, tidak ingin mengklik. Jika Anda menemukan ada yang hilang saat kembali, kami tidak akan bertanggung jawab. Jangan khawatir, kredibilitas Paviliun Yulu tidak perlu diragukan lagi. Kata Xiao Nunu sopan. Mata Qiao Wei secerah air musim gugur, dan dia tersenyum. Lelang akan dimulai dalam setengah jam. Tuan Xiao, apakah Anda menunggu di sini? Atau apakah Anda akan ikut bersenang-senang? Tidak apa-apa untuk pergi dan, lihatlah. Xiao Nunu, aku mendapat 350.000 batu peri atribut guntur, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan berlatih, tangan kesengsaraan guntur besar. Aku sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, jadi aku pergi dan melihat berapa harganya, pil pemulihan, dapat dijual. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu ke tempat pelelangan. Siap. Kemudian, Qiao Wei memanggil seorang pembantu dan memintanya untuk mengatur agar Xiao Nunu pergi ke tempat pelelangan. Sikap pembantunya juga cukup hormat. Tuan Xiao, silakan ke sini. Baiklah. Xiao Nunu berdiri. Snow Qilin juga melompat turun dari meja. Melewati aula tengah Paviliun Yulu dan berjalan melalui lorong megah di dalamnya, Xiao Nunu dan Bai Sue Qilin, di bawah bimbingan satu sama lain, tiba di sebuah bangunan melingkar yang sangat mewah. Bangunan melingkar itu sangat lebar, seperti silinder besar. Bangunan melingkar ini memiliki beberapa lantai, masing-masing memiliki ruangan pribadi yang terpisah. Kamar pribadi menghadap ke dalam gedung, dan sekilas, ada orang yang duduk di setiap lantai. Beberapa ruangan bahkan memiliki tirai manik-manik yang ditarik, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas sosok dan penampilan orang di dalamnya. Tuan Xiao, silakan masuk. Pembantu itu membawa Xiao Nunu ke kamar yang menghadap ke selatan di lantai 3. Ruangan dibersihkan dengan sangat baik, tanpa setitik pun debu. Ada kue-kue lezat, teh, dan buah-buahan spiritual di atas meja. Tuan Xiao, jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu saya. Kata pelayan itu dengan sopan. Hanya itu, Xiao Nunu duduk di kursi. Snow Qilin melompat langsung ke atas meja. Ia melihat barang-barang di atas meja lalu berkata, berikan aku beberapa tusuk ginjal panggang. Hah, pelayan itu tercengang. Ginjal, yang dipanggang, diolesi minyak, diaduk, dan ditaburi daun bawang cincang. Bukankah memakannya? Snow Qilin memberi isyarat dengan kedua kakinya di depannya. Oh, ya. Si pembantu kembali tersadar dan bertanya dengan tergesa-gesa, ginjal hewan jenis apa yang kau inginkan? Apapun boleh. Beri aku rasa yang lebih kuat. Oke. Pembantu itu tidak dapat mengerti mengapa kebutuhan hewan peliharaan bisa begitu rumit. Xiao Nunu menatap orang lain dengan dingin. Jika kamu tidak menyebutkan ginjal selama sehari, kamu akan merasa tidak nyaman, kan? Bai Sue Qilin merentangkan kedua kakinya. Apakah memakan ginjal itu ilegal? Melihat orang lain mata orang itu jernih dan murni, Xiao Nunu marah lagi. Itu lucu lagi, tidak, makan saja lebih banyak. Kemudian, Xiao Nunu melihat ke lantai lain. Semakin banyak orang datang. Kamar yang kosong makin sedikit. Tepat pada saat ini, sesosok badan yang tinggi berjalan keluar dan menuju ke peron di tengah bangunan melingkar itu. Sorak-sorai langsung terdengar di gedung itu. Ini dia datang, ini dia manajer Qiao Wei. Hei, ternyata itu adalah kepala juru lelang Paviliun Yulu yang menjadi tuan rumah acara ini. Sepertinya akan ada beberapa harta karun yang hebat malam ini. Ya, manajer Qiao Wei tidak hanya jika dia naik ke atas panggung, itu pasti sesuatu yang bagus. Orang yang naik ke atas panggung tidak lain adalah Qiao Wei. Qiao Wei telah berganti pakaian. Sebelumnya dia mengenakan rok panjang berwarna biru dan aksesoris rambut berwarna koral, namun sekarang dia mengenakan jubah hitam berekor panjang, dan aksesoris rambutnya juga menjadi lebih sederhana, memberikan kesan elegan dan hikmat. Maaf telah membuat kalian menunggu lama. Qiao Wei ingin menyampaikan permintaan maafnya kepada kalian semua. Wajah Qiao Wei tampak cerah, berwibawa, dan murah hati. Semua orang di tempat itu menanggapi. Manajer Qiao Wei,
berhentilah bersikap sopan dan pergilah ke harta karun itu. Benar, di luar sudah mulai gelap, jadi jangan berlama-lama. Melihat kerumunan yang tidak sabar, Qiao Wei buru-buru tersenyum dan mengangkat tangannya. Baiklah, baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Adegan pembuka hari ini adalah kombinasi dua pil. Salah satunya adalah pil terobosan Sangsuan yang terkenal. Pil Sangsuan Breaking Realm. Begitu nama itu dipanggil oleh Qiao Wei, tempat pelelangan tiba-tiba menjadi gempar. Tidak mungkin. Pil penghancur alam misterius tertinggi. Bukankah benda itu akan merusak fondasimu? Ya, beraninya kau menjual pil ini. Apa yang kau tahu? Pil penghancur alam misterius tertinggi adalah pil kekaisaran. Keberadaan yang berada di peringkat 5 teratas di antara obat-obatan dapat membuat tingkat kultivasi seseorang meningkat secara dramatis dalam waktu singkat. Apa yang kamu tahu? Memang benar bahwa tingkat kultivasi meningkat secara dramatis, tetapi itu mengorbankan pil terobosan misterius atas adalah pedang bermata dua, efektif dalam jangka pendek, tidak berguna dalam jangka panjang. Benar, bahkan gugup tidak akan memakan pil terobosan Suan atas. Sial, siapa yang kau marahi? Baru saja item pertama menimbulkan kehebohan di antara hadirin diskusi besar di. Seperti kita ketahui, pada awalnya, pil Sangsuan Pojing memang sulit didapat. Namun kemudian orang-orang secara bertahap menemukan bahwa efek sampingnya tidak dapat dipulihkan, sehingga pil Sangsuan Pojing pun sudah lama tidak ada lagi. Tentu saja ada orang yang menginginkannya, tetapi mereka tidak seantusias sebelumnya. Melihat reaksi orang banyak, Qiao Wei yang berdiri di peron di tengah gedung, tersenyum elegan. Jangan cemas, aku belum selesai bicara. Masih ada pil kedua. Semua orang tercengang. Lalu mereka menyadari bahwa Qiao Wei sedang membicarakan sekelompok pil, bukan hanya satu. Pil kedua ini disebut Fuyuan Xianwan. Efeknya adalah memperbaiki efek samping yang ditimbulkan oleh pil Sangsuan Pojing. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin terkejut. Benarkah? Bukankah efek samping dari pil Sangsuan Breaking Realm merupakan masalah yang belum pernah terpecahkan? Ya. Sejauh yang aku tahu, tidak ada seorang pun di seluruh jalan abadi yang dapat memurnikan pil Sangsuan Breaking Realm yang efektif. Ya, semua orang tahu Raja Pil Hantu, kan? Dia adalah salah satu alkemis terbaik di dunia abadi. Dikatakan bahwa dia telah meneliti pil terobosan mistik atas selama beberapa dekade, tetapi dia masih belum dapat menemukan solusinya. Semua orang, tolong berikan pendapat kalian. Aku berbicara, kata-kataku penuh dengan keraguan. Di kamar pribadi di sisi selatan lantai 3, Xiao Nunu tampak tenang dan berkata pada dirinya sendiri, itu bahkan mengubah namanya. Jelas bahwa Fu Yuan Xianwan, yang disebutkan oleh Qiao Wei adalah Fu Yuan dan nomor 4. Sejujurnya, nama di akhir terlalu acak. Bahkan Xiao Nunu merasa sedikit skeptis ketika mendengar nama itu. Namun, setelah mencobanya sendiri, Xiao Nunu tidak lagi meragukan kemampuan Dewa Alkimia bermata biru. Menghadapi keraguan semua orang, Qiao Wei tidak panik. Dia tersenyum cerah dan berkata, apakah kamu tidak percaya padaku? Atau apakah kamu tidak percaya pada reputasi Pavilion Yulu? Suara-suara di lapangan menjadi jauh lebih tenang. Qiao Wei melanjutkan, kami sudah menguji efek Fu Yuan Xianwan. Pasti efektif, jadi kami melelangnya. Kalau tidak, bukankah itu akan merusak reputasi Pavilion Yulu? Orang-orang di sekitar menganggukkan kepala. Kebanyakan orang yang datang ke sini hari ini adalah pelanggan lama, jadi reputasi Pavilion Yulu masih terjamin. Qiao Wei berkata dengan nada serius, aku, Qiao Wei, dengan sungguh-sungguh berjanji dengan ini bahwa jika Fu Yuan Xianwan tidak berpengaruh, aku akan memberimu kompensasi 10 kali lipat. Oke. Begitu kata-kata ini keluar, semua keraguan di hati setiap orang lenyap. Hanya karena papan nama Pavilion Yulu dan apa yang disebut kompensasi 10 kali lipat, minat semua orang pun terangsang. Saya yakin manajer Qiao Wei yang bertanggung jawab. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan keluarkan barang-barangnya. Seketika, di bawah perhatian semua orang, dua wanita muda dengan gaun putih berpotongan tinggi datang dengan dua nampannya sudah sampai. Qiao Wei tersenyum dan berkata, yang di sebelah kiri adalah pil terobosan Sangsuan, dan yang di sebelah kanan adalah pil abadi Fuyuan. Kedua pil itu dilelang bersama, dan harga awalnya adalah 600.000 batu abadi.
Suara Qiao Wei tiba-tiba melemah. Seseorang mengajukan penawaran. 650.000. 700.000. 800.000. 900.000. 1 juta. Semua orang terus menawar, dan harganya langsung melampaui 1 juta batu abadi. Dan penawaran belum berakhir. 1.200.000. 1.300.000. 1.300.000, masing-masing setengah dari pil Sangsuan Breaking Realm dan pil pemulihan, harga satuannya adalah 650.000. Ini sudah melebihi harga pembelian yang dibayarkan Qiao Wei kepada Xiao Nunu sebelumnya. Setelah harganya mencapai 1,3 juta, sorak-sorai penonton jelas sedikit melemah. Dalam beberapa tahun terakhir, harga transaksi pil Sangsuan Breaking Realm sekitar 600.000. Bagaimanapun, efek sampingnya terlalu menakutkan. Namun, itu sudah berlalu. Sekarang dengan pil pemulihan nomor 4 ini, pil Sangsuan Breaking Realm dapat mengeluarkan nilai maksimalnya. 1,5 juta. Terdengar suara wanita lembut. Xiao Nunu, yang berada di sisi selatan lantai 3, merasa bahwa suara itu agak familiar. Dia melirik ke samping ke arah lokasi asal suara itu. Di sebuah ruangan pribadi di lantai 4, beberapa tokoh dari klan mimpi, termasuk Su Jianlu, Siming, Yansu, Del, sedang duduk di dalamnya. Orang yang meneriakkan, 1.500.000, tidak lain adalah Su Jianlu. Itu seseorang dari klan mimpi. Terjadi kegaduhan di aula pertemuan. Ya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Karena bahkan kejeniusan klan mimpi telah menaikkan harganya, sepertinya, pil pemulihan, pasti berguna. Bukankah orang-orang mengatakannya? Jika itu palsu, aku tidak akan pernah membelinya. Akan kubayar kau 10 kali lipat harganya. Ya, jika palsu, maka kau akan mendapat untung. Setelah Su Jianlu berkata, 1.500.000, banyak orang berhenti menawar. Disinilah peran juru lelang ikut bermain. Qiao Wei tersenyum dan mengangkat tangannya dan berkata, Nona Su dari klan mimpi telah menawar 1,5 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Saya, Pavilion Yulu, dengan ini berjanji bahwa jika Fuyuan Xianwan palsu, kami akan menawar 1,5 juta lagi. Akan mengganti rugi Anda 10 kali lipat. 1.800.000. Suara di panggung selesai berbicara, suara laki-laki yang dingin terdengar dari sisi lain. Mata Qiao Wei berbinar dan dia segera melihat ke sisi lain. Kumo, Ku Tianjiao dari klan Tianyu, menawar 1,8 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Terjadi keributan besar lagi di tempat tersebut. Orang-orang dari suku Tianyu juga ada di sini. Ya, keturunan lain dari suku abadi. Xiao Nunu di sisi selatan lantai 3 juga melihat ke arah suku Tianyu. Ini adalah kelompok lain dari wajah yang familiar. Tak perlu dikatakan, Kumo masih menyimpan dendam terhadap Xiao Nunu. Yang Zihao dan Leng Yunxing dari klan Tianyu juga ada di sini. 2 juta. Pada saat ini, Su Jianlu dari klan mimpi menaikkan harganya lagi. Kumo mensibir dan berkata dengan tenang, 2.300.000. Suasana langsung menjadi tegang. Saat menyebutkan harga, Kumo juga melemparkan pandangan provokatif ke arah Su Jianlu. Su Jianlu sedikit mengernyit. Tepat saat dia ragu-ragu, Siming di sebelahnya berkata, ini sudah melampaui harga puncak pil Sangsuan Breaking Realm. Jika kamu naik lebih tinggi lagi, kamu akan kehilangan uang. Su Jianlu berkata, pil Sangsuan Breaking Realm sangat kuat. Kekuatannya dapat menembus alam semi-abadi. Sambil menggertakkan giginya, Su Jianlu menambahkan 100.000 lagi. 2.400.000. Namun, kenaikan harga ini disambut dengan ejekan dari suku Tianyu. Leng Yunxing, yang duduk di sebelah Kumo, menutup mulutnya dan tertawa. Kakak Su, 100.000 batu abadi milikmu sama saja, entah kamu menambahkannya atau tidak. Kalau kamu benar-benar kekurangan uang, jangan berteriak-teriak begitu keras. Kemudian, Leng Yunxing berteriak, 2.700.000. Begitu angka ini keluar, semua orang di aula lelang tercengang. Qiao Wei tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, dia berkata dengan keras, Nona Leng Yunxing menawar 275. Apakah ada yang dapat menawar lebih tinggi darinya? Su Jianlu tampak agak jelek. Harus dikatakan bahwa meskipun Leng Yunxing berbadan mungil, dia berbicara dengan sangat tajam.
Sambil menaikkan harga, dia juga mengejek Su Jianlu. Yang Zihao dan Kumo, dua jenius muda dari klan Tianyu, tersenyum jijai. Di pihak Dream Clan, tanpa menunggu Su Jianlu menjawab, Si Ming di sampingnya berkata, "Cukup. Jangan lupa tujuan kunjungan kita hari ini." Su Jianlu menghela napas lega. Dia menatap Leng Yunxing dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan mengikutimu. Berjuanglah, dan ambillah jika kau menginginkannya." Leng Yunxing menunjukkan senyum kemenangan. Namun sedetik kemudian, suara lain terdengar. 3 juta. Tiba-tiba terjadi keributan di aula konferensi. Bahkan Xiao Nunu di sisi selatan lantai 3 pun terkejut. Kombinasi pil Sangsuan Breaking Realm dan pil Fuyuan nomor 4 benar-benar dijual dengan harga setinggi itu. Mata Qiao Wei juga berbinar. Dia melihat ke arah lantai 2 di sebelah timur. 3 juta batu abadi, ditawarkan oleh Li Qianyi dan Li Tianjiao dari klan Mo. Apakah ada yang menawar lebih tinggi dari ini? Semua orang melihat ke arah sisi timur lantai 2. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit, ini adalah kenalan lainnya. Yang lebih menarik lagi adalah ketika mereka berada di alam rahasia Gunung Yunzu, ketiga kelompok klan Mo, klan Meng, dan klan Tianyu bahkan sempat bergabung. Sasaran usaha bersama mereka adalah Snow Qilin di samping Xiao Nunu. Pada saat ini, Qilin salju sedang asyik mengunyah ginjal hewan panggang. Ia memakan makanan lezat itu. Sambil memakannya, ia berkata dengan samar, "Bukankah mereka orang-orang yang kukejar sebelumnya? Kau mengingat mereka?" "Aku benar-benar ingat. Kau pamer di sini, sama sekali lupa bahwa kau akan dikejar olehku dan melompat-lompat." Xiao Nunu tersenyum, merasakan keajaiban yang tak terlukiskan. "Aku jadi penasaran, apa yang akan dipikirkan orang-orang dari klan Mimpi dan klan Bulu Langit jika mereka tahu bahwa Qilin salju ada di sini." 3 juta batu abadi dikutip oleh Li Qianyi dari suku Mo. Leng Yunxing mengerutkan kening, tidak tahu apakah dia harus terus menaikkan harga. Sejujurnya, dia menginginkan seperangkat pil ini. Dengan seperangkat pil ini, dia dapat menerobos ke alam semi-abadi, tanpa fondasinya terpengaruh. Namun, 300 batu abadi itu terasa seperti sebuah kerugian. Melihat Leng Yunxing ragu-ragu, Su Jianlu dari klan Mimpi tampaknya telah menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia mengejeknya dari kejauhan, "Teruskan. Bukankah kamu bilang aku kekurangan uang? Sepertinya kamu, Nona Leng Yunxing, tidak begitu murah hati." Terprovokasi oleh ini, Leng Yunxing segera berteriak, "Tambah lagi, 3.200.000. Setelah berteriak, Leng Yunxing menyesalinya. 3.200.000 untuk membeli 2 pil, yang berarti 1 pil bernilai 1.600.000. Bahkan di masa kejayaan, pil Sangsuan Breaking Realm, harganya tidak bisa mencapai ini. Dia berharap Li Qianyi akan menaikkan harganya lagi. Dengan cara ini, Leng Yunxing dapat dengan mudah mendorongnya. Li Qianyi tidak mengecewakan Leng Yunxing. Dia berkata, 3 juta. 3 juta. Hah. Leng Yunxing menghela napas lega. Dia menghela napas lega dan menatap tajam ke arah Su Jianlu. Su Jianlu tersenyum acuh tak acuh. Meskipun dia tidak menipu Leng Yunxing, tatapan sinis pihak lain itu cukup lucu. Xiao Nunu memandang dingin dari sudut pandang orang yang lewat. Bukan urusannya bagaimana keturunan para dewa ini bertengkar satu sama lain, tetapi semakin tinggi harganya, semakin bahagia Xiao Nunu. Xiao Nunu harus mengakui ketajaman bisnis Qiao Wei. Ia mengira pavilion Yulu akan melelang pil pemulihan nomor 4 secara terpisah, tetapi metodenya dalam menggabungkan pil-pil itu malah menjual 1 pil lagi. Pil pemecah alam misterius tingkat atas. 3.300.000. Apakah ada yang mau menaikkan harganya? Tanya Qiao Wei. Tidak ada seorang pun di lapangan yang menanggapi. Kalau begitu, aku nyatakan bahwa kedua pil ini akan diminum oleh Tuan Muda Li Qianyi dari klan Mo. Qiao Wei tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. 3.300.000, ini di luar ekspektasinya. Harga transaksi yang diharapkan Qiao Wei adalah sekitar 2 juta, dan harga tertinggi tidak akan melebihi 2,5 juta. Saya tidak menyangka akan mencapai angka 3 juta. Kemudian, Qiao Wei mengirim seseorang untuk mengantarkan 2 pil ke kamar tempat Li Qianyi berada. Li Qianyi juga membayar 3,3 juta batu peri.
Xiao Nunu mengamati transaksi dari jauh dan menerima 1,6 juta batu abadi, ditambah pil pemulihan yang telah diterimanya sebelumnya, totalnya adalah 3,3 juta. Dikurangi 10% yang diambil oleh Pavilion Yulu, laba bersih Xiao Nunu kali ini adalah 2,95 juta batu abadi. Uang ini sangat mudah didapat. Xiao Nunu sedikit bersemangat. Tampaknya setelah kembali, Jiang Jinyu dan Sibo perlu memurnikan beberapa pil pemulihan nomor 4. Xiao Nunu tampak melihat sejumlah besar batu peri melambai padanya. Lelang berlanjut. Berikutnya adalah barang kedua. Qiao Wei mulai memperkenalkan barang bukti kedua yang dibawa oleh pembantunya. Waktu berlalu menit demi menit, dan satu demi satu barang terjual dalam pelelangan. Beberapa di antaranya sekecil beberapa ratus ribu batu abadi, sementara yang lain sebesar jutaan batu abadi. Semua orang bersaing untuk mendapatkan harta karun favorit mereka. Selama periode ini, klan Tianyu dan klan Meng bertempur beberapa kali, dengan kedua belah pihak menang dan kalah. Xiao Nunu sedang duduk di kamar pribadi di sisi selatan lantai 3, tampak sedikit mengantuk. Begitu banyak barang dilelang, tetapi Xiao Nunu tidak menyukai satu pun di antaranya. Snow Kirin merasa kenyang dan puas, jadi ia berbaring di meja dengan mata terpejam untuk beristirahat. Selanjutnya, ini adalah dua item terakhir dalam lelang malam ini. Semuanya, kalian harus memanfaatkan kesempatan ini, kata Qiao sambil tersenyum menawan. Dia menjadi semakin energik. Lagi pula, setiap lelang dapat mendatangkan keuntungan besar bagi Pavilion Yulu. Barang lelang kedua terakhir disebut Batu Yuan Lei. Mendengar suara yang datang dari luar, kilin salju yang tergeletak di atas meja tiba-tiba membuka matanya. Hah, Batu Yuan Lei. Apa? Xiao Nunu menatap pihak lain dengan bingung. Snow Kilin duduk tegak dan menunjuk keluar, berkata, beli ini. Apakah ini berguna? Tentu saja. Snow Kilin mengiyakan, apakah kamu tidak akan menghubungkan tangan kesengsaraan guntur besar? Abisal ini batu petir mengandung kekuatan atribut petir yang sangat kuat, efeknya jauh lebih baik daripada batu peri atribut petir, dan juga dapat memperkuat kekuatan, badan kekuatan spiritual. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar. Qiao Wei juga menjelaskan. Saya percaya bahwa mereka yang mengetahui, Abyssal Thunderstone, menyadari kekuatannya. Objek ini mengandung kekuatan petir yang sangat murni. Dan sangat membantu latihan spiritual. Harga awal, adalah, 600.000 batu abadi. Begitu Qiao Wei selesai berbicara, penawaran dimulai. 800.000, dari Kumo dari suku Tianyu. Leng Yunxing, yang duduk di sebelahnya, mensibir dan berkata, Saudara Kumo, untuk apa kamu menginginkan batu petir abisal ini? Apakah kamu ingin mengolah badan kekuatan spiritualmu lagi? Terakhir kali, seseorang meledakkan badan spiritualmu dan kamu terluka selama beberapa hari. Apakah kamu lupa begitu cepat? Itu bukan urusanmu. Kumo menjawab dengan dingin. Yang Zihao juga tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang hal itu. Saudara muda Kumo memiliki obsesi khusus dengan kultivasi badan spiritualnya. Leng Yunxing berkata, bukankah begitu? Tapi lebih baik seperti ini. Lebih baik, bagi badan spiritual untuk dihancurkan daripada badan asli untuk dibunuh. 800.000. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Qiao Wei berkata dengan keras. 1 juta. Li Qianyi dari suku Mo menindaklanjuti tawarannya. Badan roh badai pasir, milik Li Qianyi hancur ketika mereka bertarung memperebutkan senjata abadi penguasa Shen Xiao Yinlei di Gunung Yunsu. Pihak lain juga ingin membentuk kembali badan roh khusus. Jika kekuatan batu guntur abis dapat diintegrasikan, kemampuan tempur badan spiritual secara alami akan meningkat. Siming tidak berniat mengganggu Su Jianlu dari klan mimpi. Biarkan suku Mo dan suku Tianyu saling bertarung. Kumo melirik Li Qianyi dengan dingin, lalu berteriak, 100. Sebelum Kumo selesai berteriak, sebuah suara keluar lebih dulu. 2 juta, 2 juta. Begitu suara ini keluar, aula lelang tiba-tiba menjadi sunyi. Apa-apaan? Apakah ada kenaikan harga seperti itu? Tambahkan 1 juta batu abadi sekaligus. Juru lelang Qiao Wei juga tertegun sejenak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah sebuah ruangan di sisi selatan lantai 3. Orang yang menawar harga itu tidak lain adalah Xiao Nunu. Tentu saja,
Saat ini Xiao Nunu menggunakan identitas Xiao Wuhen, dan suaranya menarik perhatian semua orang. Siapa orang itu? Entahlah, aku belum pernah melihatnya. Dia langsung meminta 2 juta, dari mana pemuda bangsawan ini berasal? Semua orang membicarakannya dia. Kirin Salju juga terkejut oleh Xiao Nunu. Ia bertanya, apakah kamu bodoh? Batu guntur abis paling banyak bernilai 1,7 atau 8,5 juta. Aku mengatakan bahwa efeknya lebih baik daripada batu abadi atribut guntur, tetapi aku tidak mengatakan bahwa sepotong abis standar bernilai lebih dari 1,7 juta. Tidak masalah. Aku punya batu tambahan. Xiao Nunu tidak peduli. Dia sudah mengumpulkan 350.000 batu abadi atribut petir, dan itu pil pemulihan bersama-sama bernilai hampir 3 juta batu abadi. Xiao Nunu tidak lagi memiliki kekhawatiran. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak darah kera hantu di badannya. Semua ini adalah alasan mengapa Xiao Nunu begitu murah hati. Begitu dia bertanya tentang harga 2 juta batu abadi, Kumo dari klan Tianyu terkejut. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, bukan hanya Kumo yang terkejut dengan Xiao Nunu. Orang lain yang tertarik dengan batu Yuan Lei juga merasa sedikit bersalah. Lagi pula, siapapun yang berteriak 2 juta saat membuka mulutnya pasti bukan orang biasa. 2.200.000. Pada saat ini, suara kesepian dan dingin datang dari sisi lain bangunan melingkar itu. Hati semua orang menjadi tegang. Semua orang melihat ke arah asal suara itu. Itu di ruang utara di lantai 4. Tirai di ruangan itu ditarik, dan wajah orang-orang di dalamnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Saya hanya bisa melihat samar-samar 2 orang di dalam. Dilihat dari bentuk badan mereka, kemungkinan besar mereka adalah pria dan wanita. 2.970.000. Xiao Nunu melanjutkan tanpa ekspresi. Semua orang di lapangan tercengang lagi. Apa sih 2,97 juta itu? Ya, 3 juta itu 3 juta. Apa maksudnya kurang 30.000? Apa sih yang dilakukan orang ini? Entahlah. Tapi harga seperti ini, metode peningkatannya terlalu drastis. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dunia orang kaya tidak bisa dipahami. Semua orang bingung dengan tawaran Xiao Nunu. Pertama, dia menambahkan 1 juta sekaligus. Kemudian dia menambahkan lebih dari 700.000. Apa yang ingin dilakukan Xiao Nunu? Tidak seorang pun dapat memahaminya. Tentu saja, Qiao Wei tahu apa yang dipikirkan Xiao Nunu. 2.970.000 batu abadi ini persis harga transaksi 2 pil pemulihan nomor 4. 1 pil pemulihan berharga 1,65 juta batu abadi, dan 2 pil berharga 3,3 juta. Setelah dikurangi komisi 10%, jumlah sisanya tepat 2,97 juta. Qiao Wei tersenyum diam-diam dan berkata, sepertinya dia tidak berniat meninggalkan 1 sen pun. Ini juga berarti bahwa Xiao Nunu tidak peduli dengan hampir 3 juta batu peri. Tuan ini menawar 2,97 juta. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Jika tidak, maka batu Yuan Lei berkualitas tinggi ini akan terlepas dari tangannya. Qiao Wei mulai menambah bahan bakar ke dalam api lagi. Tetapi dia hanya mengucapkan beberapa kata sederhana, dan Qiao Wei juga tahu bahwa harga ini telah melampaui nilai batu Yuan Lei. 3.200.000. Masih di ruangan di sisi utara lantai 4, suara laki-laki yang kesepian dan dingin terdengar dari balik tirai yang ditarik. Mata semua orang kembali tertuju pada Xiao Nunu. Bai Sue Qilin berkata dengan suara rendah, baiklah, baiklah, berikan padanya. Tidak perlu memperebutkannya. Dengan 3 juta batu abadi, kamu bisa mendapatkan 300.000 batu abadi atribut guntur lainnya. Efeknya pasti lebih kuat dari batu petir abisal. Xiao Nunu mengangkat bahu. Sepertinya dia tidak bisa menghabiskan uang itu meskipun dia mau. Xiao Nunu berhenti menawar. Dia melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, aku akan memberikannya padamu. Terjadi keributan di aula lelang. Semua orang menunggu Xiao Nunu menaikkan harga, tetapi pihak lain malah memotongnya. Nafsu makan saya jelas meningkat, tetapi tiba-tiba hilang. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Qiao tersenyum diam-diam. Dia sudah menduga bahwa Xiao Nunu tidak akan menindaklanjutinya lebih jauh. Lagi pula, kedua pil penyembuh itu hanya dijual seharga 2,75 juta. Namun,
Qiao Wei jelas-jelas gembira. 2 kali kenaikan harga Xiao Nunu mengakibatkan batu Yuan Lei terjual dengan tambahan 1 juta. Ruang utara di lantai 4. Tirai gulung menutupi bagian belakang. Seorang pria dan seorang wanita duduk di kedua sisi meja. Cici. Di atas meja, di dalam kotak kayu yang indah, sebuah batu kristal biru bersinar seperti kilat. Saudaraku, kamu telah dimanfaatkan. Wanita itu memegang dagunya dengan tangannya, menatap jurang batu petir di depannya, dan menggelengkan kepalanya. Kualitasnya bagus, tetapi tidak sebanding dengan 3,2 juta. Pria di depannya adalah dia memiliki wajah yang tampan, dengan rambut hitam seperti air terjun. Dia sebangsawan elang dan seganas harimau. Asalkan itu sesuatu yang aku suka, itu sepadan. Kata lelaki itu dengan tenang. Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata, baiklah. Pada saat yang sama, selanjutnya, ini adalah hal terakhir hari ini. Saya yakin semua orang di sini akan menantikannya. Suara Qiao Wei meninggi beberapa derajat. Matanya berbinar-binar, bagai percikan api. Darah kera hantu, semua orang di sini tahu tentang itu, kan? Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang di antara hadirin berbinar. Su Jianlu dan Si Ming dari klan Meng. Yang Zihao, Kumo, Leng Yunxing dari klan Tianyu. Li Qianyi dari klan Mo dan yang lainnya semuanya tersentuh olehnya. Apakah itu darah kera hantu? Aku tahu aku datang ke tempat yang tepat hari ini. Paviliun Yulu benar-benar mendapatkan darah kera hantu. Qiao Wei melanjutkan, sebagai bahan utama yang tak tergantikan dari pil kuno Xiandu, darah kera hantu adalah bahan yang paling berharga dan paling berharga. Darah kera berharganya darah tidak diragukan lagi, kami telah menyiapkan semua bahan alkimia termasuk darah kera hantu. Sambil berbicara, 7 atau 8 pelayan muda datang sambil membawa nampan besar. Di setiap baki, ada beberapa jenis bahan alkimia. Di antaranya adalah darah kera hantu. Dalam sekejap, semua orang di lapangan kehilangan ketenangan. Ini semua adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil kuno Xiandu. Apa itu pil kuno Xiandu? Semua orang tahu bahwa ini jelas merupakan harta karun yang diperebutkan oleh Kaisar Abadi, yang tak terhitung jumlahnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah ramuan kekaisaran nomor 1. Xiao Nunu sekali lagi kagum dengan ketajaman bisnis Qiao Wei. Aku pikir pihak lain akan melelang darah kera hantu secara terpisah, tetapi aku tidak menyangka mereka akan mengumpulkan semua bahan menjadi satu dan menjualnya sekaligus. Dengan cara ini, bahkan mereka yang belum memperoleh materi apapun sebelumnya akan merasa bersemangat. Qiao Wei memperhatikan perubahan ekspresi semua orang. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, semua bahan untuk pil kuno Xiandu ada di sini. Selain itu, aku akan memberimu satu hal lagi, resep untuk pil kuno Xiandu. Wow, tiba-tiba seluruh penonton terkejut. Bahan alkimia lengkap, ditambah resep untuk pil kuno Xiandu. Pada titik ini, banyak orang tidak dapat tidak menyamakan bahan-bahan ini dengan pil kuno Xiandu yang lengkap. Semua orang tiba-tiba punya firasat bahwa asal mereka memotret benda-benda ini, mereka akan bisa memperoleh pil kuno Xiandu. Sangat menarik. Tidak peduli siapapun, semua orang ingin mencobanya. Harga awal, 3 juta batu abadi. Qiao Wei melambaikan tangannya dan berteriak keras. 3,5 juta, 3,5 juta, 4 juta, 4,5 juta, 4,5 juta. Kutipan itu muncul satu demi satu. Suara-suara itu lebih keras satu sama lain. Orang-orang dari klan Meng, klan Mo, dan klan Tianyu juga ikut serta dalam penawaran. Tawarannya segera melampaui 5 juta batu abadi. Dan tidak ada niat untuk berhenti. Qiao Wei juga terus memperkeruh suasana. Dia tersenyum tetapi hatinya terasa sakit. Setiap kata yang dia ucapkan bagaikan memotong sepotong daging. Bahan-bahan yang kami siapkan bukan untuk sekali pakai. Bahkan jika kami gagal 2 atau 3 kali, kami masih memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pil kuno Xiandu. Kata-kata Qiao Wei semakin memperdalam keinginan semua orang terhadap pil kuno Xiandu. 555, 6 juta, 6 juta, 8 juta. Tepat saat semua orang bersaing dengan sengit, sebuah suara yang familiar terdengar dari sisi utara lantai 4. Hati semua orang menjadi tegang. Dia lagi.
Pria misterius yang baru saja menghabiskan 3,2 juta untuk membeli batu Yuan Lei. Sudah 8 juta. Apakah ada yang punya angka lebih tinggi? Suara Qiao Wei keras dan jelas. Matanya dengan cepat menyapu orang-orang dari suku Meng, Mo, dan Tianyu. Menurutnya, keturunan para dewa abadi ini pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Su Jianlu melirik Siming lalu berkata, 9 juta. Semua orang di lapangan tercengang. Harga ini sudah 3 kali lipat dari harga awal. 10 juta. Leng Yunxing dari klan Tianyu tidak mau kalah. 13 juta. Beberapa kata dingin itu bagaikan guntur, membuat kulit kepala semua orang Mah Tei rasa. Tak usah dijelaskan lagi, suara itu datang dari sisi utara lantai 4, dan tetap saja pria misterius itulah yang mengambil gambar batu Yuan Lei. His, hebat, hebat, dari mana pendatang baru ini berasal? 13 juta, apakah ini akan membunuh kompetisi? Tawaran 13 juta membuat Su Jianlu, Leng Yunxing, Kumo dan yang lainnya diam. Pada saat ini, banyak orang tanpa sadar melihat ke arah Xiao Nunu berada. Dalam permainan sebelumnya, Xiao Nunu dan pria misterius itu juga menghabiskan banyak uang untuk bersaing memperebutkan batu Yuan Lei. Mengapa tuan muda itu diam saja? Kau tahu, dia tidak pernah menyebutkan harganya. Aku tidak mengerti. Dia rela menghabiskan 3 juta untuk membeli sepotong batu Yuan Lei. Dia pasti kaya. Tapi ini mesinnya tiba-tiba mati. Mendengarkan bisikan-bisikan di lapangan, Xiao Nunu mensibir diam-diam. Penawaran. Berapa harganya? Xiao Nunu sendirilah yang menjual darah kera hantu itu ke pavilion Yulu. Meskipun Xiao Nunu menyaksikan orang-orang di lapangan bertarung sampai mati, hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Harganya begitu tinggi sehingga meskipun Xiao Nunu merasa telah menderita kerugian, dia tidak menyesal menjual darah kera hantu kepada pavilion Yulu. Semakin tinggi harga yang dinaikkan pavilion Yulu, semakin bahagia Xiao Nunu, karena darah kera hantunya masih lebih banyak. Semakin tinggi harga yang mereka naikkan, semakin mahal pula harga jual Xiao Nunu nanti. 13 juta batu abadi. Metode pemasaran Qiao Wei secara langsung menaikkan harga lelang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada awalnya, banyak orang datang untuk mendapatkan darah kera hantu, karena itu adalah bahan utama yang tak tergantikan untuk memurnikan pil kuno Xiandu. Tetapi banyak juga orang yang datang ke sini karena alasan lain selain ini. Namun, Qiao Wei langsung menyiapkan semua bahan untuk pil kuno Xiandu dan bahkan melampirkan resep pil. Semua orang di seluruh tempat pelelangan tidak lagi tenang. Setelah serangkaian kutipan, Qiao Wei sangat puas dengan hasilnya. Apakah ada yang lebih tinggi? Tanya Yo sambil tersenyum. Dia tidak pergi menemui Xiao Nunu. Karena darah kera hantu dibeli dari Xiao Nunu. Karena itu Xiao Nunu tidak akan menawar. Tetapi dihadapkan dengan harga setinggi itu, bahkan orang-orang dari klan mimpi dan klan bulu langit mulai menggerutu. 14 juta. Pada saat ini, Su Jianlu dari klan mimpi berbicara. Siming, Yan Su dan yang lain di samping mereka saling memandang dengan serius. Apa kau yakin? Siming berkata dengan suara yang dalam, kita telah mengumpulkan batu abadi selama beberapa tahun, dan kita akan kehilangannya. Su Jianlu mengangguk dengan serius, baiklah, jika batu abadi itu hilang, kita bisa mendapatkannya sekali lagi. Kesempatan ini langka. Jika kita melewatkannya, aku tidak tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Siming mengerutkan kening, tampak sedang mempertimbangkan untung dan ruginya. Batu abadi memang langka, namun jika dibandingkan dengan pil kuno penyeberangan abadi, batu abadi tidak ada apa-apanya. Sudah 14 juta. Nona Su Jianlu dari klan mimpi telah menawar 14 juta. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Qiao Wei terus menambah panas api. 16 juta. Yang Zihao dari klan Tianyu menindaklanjutinya dengan sebuah penawaran. Begitu dia selesai berbicara, Li Qianyi dari suku Mo menindaklanjutinya, 18 juta. His. Seluruh hadirin menghirup udara dingin. Kamu gila. Bahan-bahan untuk pil kuno Xiandu benar-benar dijual seharga 18 juta. Ini bukan produk akhir dari pil kuno Xiandu. Di ruangan di sisi selatan lantai 3, Xiao Nunu merasa gembira. Kali ini aku benar-benar akan menjadi kaya. Harganya 18 juta, belum lagi banyaknya, tetapi proporsi darah kera hantu setidaknya lebih dari setengahnya.
Dan dia masih memiliki 20 atau 30 porsi darah kera hantu di badannya. Perhitungan kasar, 2 atau 300 juta batu abadi. Ini masih perkiraan yang terlalu rendah, Xiao Nunu masih terlalu konservatif. Xiao Nunu langsung menyadari apa artinya menjadi kaya dalam semalam. Apa itu taipan tersembunyi? Itu saja, 20 hingga 30 juta. Suara dingin itu sekali lagi memberikan pukulan berat bagi klan Meng, klan Tianyu, dan klan Mo. Mata semua orang tertuju ke sisi utara lantai 4. Pria misterius itulah yang membeli batu Yuanlei seharga lebih dari 3 juta batu abadi. Su Jianlu menatap Si Ming, yang menggelengkan kepalanya. Su Jianlu menghela nafas dan berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara yang harus ditempuh. Suku Tianyu dan Mo juga terdiam. Dari 18 juta langsung meningkat menjadi 23 juta. Peningkatan 5 juta sekaligus membuat semua orang di tempat tersebut merasakan tekanan luar biasa. Mata Qiao Wei penuh dengan cahaya. 23 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Tak seorang pun menjawab. Qiao Wei tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan rasa senangnya. Dia berkata dengan lantang, jika tidak, maka aku nyatakan. 28 juta. Sebuah suara sedingin es terdengar dari sebuah ruangan di lantai 6. Dalam sekejap, tempat itu kembali dipenuhi kebisingan. Semua mata tertuju ke lantai 6. Xiao Nunu pun turut memandang dengan rasa ingin tahu. Seorang wanita sedang duduk di sebuah ruangan di sisi timur lantai 6. Wanita itu mengenakan gaun hitam seperti kain kasa, seolah-olah dia berada dalam kabut yang kabur. Wajahnya ditutupi dengan lapisan kain kasa hitam, dan rambut hitamnya diikat menjadi sanggul ular yang unik. Ada sentuhan perak di rambutnya, yang merupakan rambut yang dingin dan anggun. Tidak ada emosi di matanya dengan jepit rambutnya yang berkilau, tetapi temperamennya yang dingin tampaknya mengingatkan semua orang untuk menjauh. Itu dia, Yu Wanru dari Paviliun Ziwu. Seseorang segera mengenali orang itu. Wah, kapan dia datang? Aku bahkan tidak menyadarinya. Ya, ini seharusnya kutipan pertamanya, kan? Ada sensasi di aula pertemuan. Ketika Xiao Nunu mendengar 3 kata, Paviliun Kabut Ungu, cahaya tersembunyi melintas di matanya. Raja Pil Hantu yang kutemui sebelumnya di Gunung Yunzu mengaku sebagai pemuja tertua Paviliun Ziwu. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Meskipun dia terkejut, dia tidak panik. Raja Pil Hantu telah dibunuh sendiri, dan jasadnya telah ditangani dengan bersih. Tidak mungkin Paviliun Kabut Ungu menemukan apapun tentangnya. Namun, Xiao Nunu melirik Snow Qilin di sampingnya. Jika identitas Snow Qilin terungkap, akan sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, Raja Pil Hantu memperoleh senjata ajaib sebelum kematiannya, dan juga terlibat pertarungan sengit dengan Kirin Salju. Meskipun Raja Pil Hantu menutupi wajahnya dari awal hingga akhir, jika Paviliun Kabut Ungu ingin menyelidiki, mereka masih akan dapat menemukan sumbernya. Apa yang kau lakukan? Bai Sue Qilin menoleh dan menatap mata Xiao Nunu. Mengapa aku melihat niat membunuh untuk menghapus akarnya di matamu? Tidak. Xiao Nunu tersenyum lembut, menunjukkan bahwa yang lain pesta itu terlalu banyak berpikir. Tanpa sadar, Snow Qilin mundur. Senyum Xiao Nunu terlalu menakutkan. Dia baru saja memakan beberapa tusuk ginjal lagi. Mungkinkah aku tidak meneleponnya saat aku memakan ginjal itu? Snow Qilin memasang ekspresi lemah di wajahnya, lalu mundur beberapa langkah. Paling tidak, lain kali aku hanya bisa membuatkan beberapa untukmu. Gumam Snow Qilin lirih. Xiao Nunu terdiam dan geli. Pada saat ini, tempat pelelangan sedang ramai. 28 juta. Bahan-bahan untuk formula pil kuno Xiandu benar-benar dijual dengan harga setinggi itu. Qiao Wei terkejut sekaligus gembira. Ada nada kegembiraan dalam suaranya ketika dia berbicara. 28 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi dari ini? Harga ini jelas di luar ekspektasi Qiao Wei. Menurutnya, mencapai 15 juta sudah merupakan batasnya. Qiao Wei meremehkan tekad semua orang untuk mendapatkan pil kuno Xiandu. Ada lagi. Qiao Wei berteriak lagi, kalau tidak, maka bahan untuk pil kuno penyeberangan abadi telah diambil oleh tetua Yu Wanru dari Paviliun Kabut Ungu. Jelas, Qiao Wei mengenal Yu Wanru ini. Pihak lain memegang posisi kekuasaan tinggi di Paviliun Kabut Ungu. Dia bukan orang biasa, tetapi orang kuat tingkat tua yang memiliki kekuatan besar. Tidak seorang pun merespon.
Su Jianlu, Xi Ming, Yang Zihao, Kumo, Li Qianyi dan keturunan klan abadi lainnya semuanya terdiam. Tatapan Qiao Wei tanpa sadar beralih ke ruang utara di lantai 4. Kalaupun ada yang memfilmkan di lapangan, saya yakin hanya orang-orang di dalam saja. Di ruang utara di lantai 4, seorang pria dan seorang wanita duduk di kedua sisi meja. Pria itu tampan dan memiliki temperamen yang unik. Dia memiliki dominasi seekor harimau dan kewibawaan seekor elang. Ekspresinya agak muram saat ini. Kupikir bahan-bahan untuk pil kuno Xiandu sudah ada di sakuku, tapi aku tidak menyangka bahwa Yuanru dari Paviliun Siwu akan muncul pada akhirnya. Tepat saat pria itu hendak bertindak, wanita di sebelahnya mencengkeram lengannya. Paviliun kabut ungu cukup kuat di jalan abadi, jadi tidak nyaman bagi kita untuk membuat musuh mereka. Selain itu, kita hanya memiliki lebih dari 30 juta batu abadi bersama kita hari ini. Jika Yuanru terus menaikkan harganya, kita tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 30 juta batu abadi. Kita tidak akan mampu bersaing dengannya. Lebih baik menyerah dan memberinya bantuan. Mendengar ini, dingin di mata pria itu perlahan memudar. Memang, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 30 juta batu abadi pada dirinya. Dikurangi 3 juta yang dihabiskan untuk pembelian batu Yuan Lei, tersisa kurang dari 30 juta. Paling-paling, aku hanya bisa bersaing dengan Yuanru untuk satu ronde lagi. Tidak sulit untuk melihat bahwa Yuanru bertekad untuk mendapatkan bahan-bahan guna memurnikan pil kuno Xiandu. Jika tidak, dia tidak akan menaikkan taruhannya sebesar 5 juta sekaligus. Pada akhirnya, aku akan kalah jika terus bertarung, jadi sebaiknya aku membantu Paviliun Siwu. Karena tetua Yuanru sudah menyukai bahan-bahan ini, aku akan menyerah dan tidak akan memperjuangkannya. Sebuah suara tenang terdengar dari ruang utara di lantai 4, dan pria misterius itu mengumumkan bahwa dia sudah menyerah. Tidak banyak ekspresi di wajah Yuanru. Tatapan matanya kosong dan dingin, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Qiao Wei juga segera mengirim seseorang untuk mengirimkan materi. Lelang berakhir di sini. Para tamu di tempat kejadian juga pergi satu demi satu. Aula utama Paviliun Yulu dipimpin oleh pembantu penerima tamu, Xiao Nunu kembali ke tempat asalnya. Tidak butuh waktu lama sebelum Qiao Wei datang dengan senyuman di wajahnya. Tuan Xiao, maaf sudah menunggu lama. Tidak apa-apa, Xiao Nunu tersenyum tipis. Ini adalah batu abadi untuk 2 pil pemulihan, 5 juta. Qiao Wei menyerahkan tas penyimpanan kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit. Bukankah 3,3 juta? Bagaimana dengan tambahan 1,7 juta? Qiao tersenyum dan berkata, lelang malam ini cukup sukses, berkat Xiao Wuhen. Tuan muda, darah kerah hantu, Anda, jadi 1,7 juta itu adalah bagian tambahan untuk Tuan muda Xiao. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak. Xiao Nunu tidak malu menerimanya. Lagi pula, pihak lain mendapat tawaran besar. Volume transaksi sebesar 28 juta membuat saya gembira hanya dengan memikirkannya. Tuan Xiao, apakah Anda terburu-buru untuk pergi? Tanya Qiao Wei. Apa? Xiao Nunu bertanya balik. Pihak lain menjawab, begitulah. Tuan muda kami ingin bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Tuan Xiao bersedia berbaik hati untuk mengobrol dengan Anda. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu berkata, tentu saja. Mata Qiao Wei berbinar, dan dia membuat gerakan, tolong. Tuan Xiao, silakan ke sini. Xiao Nunu, ditemani Qiao Wei, berjalan menuju bagian dalam Paviliun Yulu, diikuti Bai Sue Qilin di belakangnya sambil berteriak, klik-klik. Dengan bulu gugupnya, ia tampak tidak mencolok. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa pihak lain itu adalah binatang peri. Beberapa saat kemudian, Xiao Nunu tiba di aula dalam. Aula itu didekorasi dengan sangat megah, dengan mural-mural mahal tergantung pada dinding di kedua sisi. Tuan muda, Tuan Xiao Wuhen telah tiba. Kata Qiao Wei kepada seorang pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu memiliki wajah yang tajam dan berwajah 3 dimensi. Dia tidak lain adalah Si Boyu, pemilik Paviliun Yulu. Si Boyu berdiri dan menggenggam kedua tangannya. Namaku Si Boyu, maaf merepotkanmu, Tuan Xiao. Xiao Nunu menjawab dengan sopan, Tuan Si, kamu terlalu sopan. Aku tidak akan mengganggumu. Kamu lagi.
Saat si Boyu dan Xiao Nunu saling menyapa, ada seorang pria dan seorang wanita duduk di belakang Boyu. Melihat Xiao Nunu masuk, pria dan wanita itu berdiri satu demi satu. Pria itu tampan dan memiliki sikap yang luar biasa. Wanita itu memiliki fitur wajah yang halus dan kulit yang cerah. Tuan Xiao, mereka berdua adalah temanku, mereka juga ingin bertemu denganmu. Si Boyu memperkenalkan dari samping. Seorang pria dan seorang wanita kemudian maju untuk menyambut Xiao Nunu. Halo, Tuan Xiao, nama saya Zuo Lingke, dan ini saudara saya Zuo Senlin. Wanita muda itu berbicara lebih dulu. Zuo Senlin menggenggam kedua tangannya dan berkata, Tuan Xiao, ini pertemuan pertama kita. Maaf mengganggu Anda. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit. Suara pihak lain terdengar familiar. Tak lama kemudian, Xiao Nunu menyadari bahwa Zuo Senlin ini tak lain adalah lelaki misterius yang pernah bersaing dengannya untuk mendapatkan batu Yuan Lei sebelumnya. Pada putaran lelang terakhir, 23 juta batu abadi milik pihak lain gagal memenangkan bahan untuk pil kuno Xiandu. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk kalian berdua? Tanya Xiao Nunu. Zuo Senlin berkata, Tuan Xiao, jangan bertele-tele. Apakah Anda masih memiliki darah kera hantu? Tentu saja. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya diam-diam. Pihak lain tidak memenangkan persaingan atas Yuan Ru dari Paviliun Ziwu di pelelangan, jadi dia menemukannya melalui Paviliun Yulu. Si Boyu dan Qiao Wei juga memandang Xiao Nunu. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, iya. Ekspresi semua orang berubah. Mata Zuo Senlin berbinar. Ada berapa banyak? Xiao Nunu berkata, hanya ada satu yang tersisa. Mendengar bahwa hanya ada satu, pihak lain tampak sedikit aneh, tetapi kemudian bertanya, bisakah kamu menjualnya kepada aku? Xiao Nunu berkata, itu jelas tidak mungkin. Jika aku menjualnya padamu, apa yang akan aku gunakan untuk diriku sendiri? Zuo Senlin sedikit mengernyit, tidak tahu harus berkata apa. Zuo Lingke di sebelahnya melangkah maju dan berkata, Tuan Xiao juga pasti menginginkan darah kera hantu untuk memurnikan pil kuno penyeberangan abadi, kan? Jadi apa? Kalau begitu aku punya saran, bisakah Tuan Xiao mempertimbangkannya? Kau beritahu aku apa yang harus kulakukan. Tuan Xiao membayar, dan aku akan melakukan kerja kerasnya. Oh, maksudku, Tuan Xiao Wuhen, kau menyediakan darah kera hantu, dan aku akan memurnikan pil abadi kuno. Setelah berhasil, aku akan memberimu satu. Ketika Zuo Lingke mengatakan ini, mata Xiao Nunu bergerak sedikit. Qiao Wei di samping juga tersenyum dan berkata, Tuan Xiao, Anda mungkin belum tahu, kan? Nona Zuo Lingke ini adalah seorang alkemis terkenal di Jalan Abadi. Dia bahkan bisa setenar pil hantu. Raja Paviliun Kabut Ungu. Zuo Lingke tersenyum dan berkata, Saudari Qiao Wei, Anda bercanda. Beraninya aku membandingkan diriku dengan Raja Pil Hantu. Qiao Wei menjawab, jangan terlalu rendah hati. Jika benar-benar dibandingkan, Raja Pil Hantu belum tentu menang. Apa aku bisa mengalahkanmu? Melihat Qiao Wei menyanjung Zuo Lingke, Xiao Nunu mensibir dalam hati, bagaimana dengan Raja Pil Hantu? Raja Pil Hantu telah dikirim menuju kematiannya sendiri. Tuan Xiao, bagaimana menurutmu? Tanya Zuo Lingke. Aku merasa tidak enak badan. Jawab Xiao Nunu. Semua orang tercengang. Hal yang bagus, tapi Xiao Nunu menolaknya. Pihak lain hanya perlu menawarkan sepotong darah kera hantu untuk mendapatkan produk jadi pil kuno Xiandu. Mengapa tidak melakukannya? Xiao Nunu melanjutkan, di permukaan, aku hanya perlu menyediakan materi, tetapi sebenarnya risikonya juga ditanggung olehku. Apa bedanya ini dengan mendapatkan sesuatu tanpa imbalan? Kamu, Zuo Senlin tampak agak jelek. Xiao Nunu berkata lagi, baru saja, bahan formula pil kuno Xiandu dilelang dengan harga 28 juta. Kredit utama diberikan kepada darah kera hantu, dan kalian ingin membelinya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi setelah, jika kami berhasil, kami akan memberimu pil abadi kuno. Kata Zuo Senlin. Xiao Nunu tersenyum dan menatap Zuo Lingke, bisakah kamu berhasil 100%? Zuo Lingke tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Di seluruh dunia abadi, tidak ada alkemis yang berani mengatakan bahwa ia dapat berhasil 100%. Bahkan Raja Pil Hantu pun tidak dapat melakukannya.
Xiao Nunu berkata, itu saja. Karena tidak ada cara untuk berhasil 100%, dan aku harus menanggung risikonya sendiri, sebaiknya kau cari orang lain untuk melakukan ini. Setelah itu, Xiao Nunu bersiap untuk pergi. Zuo Lingke dengan cepat menghentikan Xiao Nunu dan berkata, Tuan Xiao, tunggu sebentar. Kemudian, Zuo Lingke mengeluarkan sebuah kotak kayu yang indah dan berkata, Tuan Xiao, mohon maafkan kami atas kecerobohan kami tadi. Kami akan tidak membiarkanmu mengambil risiko sendirian, kata Zuo Lingke sambil menyerahkan kotak kayu di tangannya. Ini adalah batu Yuan Lei yang kamu sukai di pelelangan tadi. Ini adalah hadiah kecil dari kami. Aku harap kamu akan menerimanya. Melihat kotak kayu yang diserahkan oleh Zuo Lingke, Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin tertawa. Alih-alih merindukannya, saya tidak menyangka hal itu akan kembali kepada saya dengan cara seperti ini. Namun, Xiao Nunu tidak berniat mengambilnya. Dia berkata dengan tenang, satu potong batu petir abisal hanya 3 juta batu abadi. Sepertinya aku masih belum menghasilkan uang. Zuo Lingke memberikan batu Yuan Lei kepada Xiao Nunu sebagai hadiah, tetapi reaksi Xiao Nunu acuh tak acuh. Zuo Lingke tidak marah, lagi pula, dialah yang meminta bantuan. Dia melanjutkan, potongan batu Yuan Lei ini hanyalah hadiah sederhana untuk Tuan Xiao. Kami bersedia membayar 10 juta batu abadi untuk berbagi risiko dengan Tuan Xiao. Oh, 10 juta. Tatapan mata Xiao Nunu sedikit dingin. Zuo Lingke mengangguk dan berkata, benar sekali, 10 juta batu abadi sebagai ganti darah kera hantu pada Tuan Xiao. Begitu pula, jika kau berhasil memurnikan pil abadi kuno, aku akan tetap memberimu satu. Yang terakhir tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Xiao Nunu. Pada saat ini, si Boyu, Tuan Muda Pavilion Yulu, juga berkata, Tuan Xiao Wuhen, saya rasa sekarang setelah keadaannya sudah seperti ini, tidak perlu lagi mempertimbangkannya. Qiao Wei juga berkata, ya. Kami di Pavilion Yulu bersedia menjadi perantara, saya menjamin transaksi Anda kali ini. Xiao Nunu tersenyum, dia menatap Zuo Lingke dan bertanya dengan serius, bagaimana jika Anda hanya memurnikan satu pil kuno Xiandu? Zuo Lingke dengan matanya yang berkedip dengan percaya diri, dia menatap mata Xiao Nunu dan berkata, Tuan Xiao, saya percaya diri dengan keterampilan alkimia saya. Saya 60% yakin bahwa saya dapat menyelesaikan tugas ini, dan ada kemungkinan besar saya dapat menyelesaikannya lebih banyak lagi. Lebih dari sekali. Pil Xiandu kuno, setelah jeda, Zuo Lingke melanjutkan, tetapi jika hanya satu yang benar-benar disempurnakan, pil ini akan menjadi milik Tuan Muda Xiao. Baiklah, kalau begitu aku akan bertaruh. Melihat Zuo Lingke mengatakan ini, Xiao Nunu benar-benar ingin mempercayainya sekali. Tentu saja, bahkan jika dia gagal, dia hanya akan kehilangan sedikit darah kera hantu. Kehilangan seperti ini tidak berarti apa-apa bagi Xiao Nunu. Wajah Zuo Lingke menunjukkan kegembiraan, dan dia segera menatap Zuo Shenlin. Saudaraku, berikan sisa 10 juta batu abadi itu kepada Tuan Xiao. Ya, Zuo Shenlin segera mengeluarkan batu abadi itu. Xiao Nunu melambaikan tangannya dan berkata, 7 juta sudah cukup. Zuo Lingke tertegun. Xiao Nunu kemudian mengambil kotak berisi batu Yuan Lei dari tangannya. Anggap saja batu Yuan Lei ini dibeli olehku. Aku tidak akan memanfaatkanmu, jadi berikan saja aku 7 juta. Mata Zuo Lingke bersinar terang. Dia berkata dengan serius, saya akan menyesal menolaknya. Jangan khawatir, Tuan Xiao, saya akan melakukan yang terbaik. Xiao Nunu mengangguk dengan sopan, lalu mengeluarkan botol transparan dan menyerahkannya kepada pihak lain. Setetes darah merah tua tertahan di dalam botol, dan di dalam darah itu, ada untaian tentakel yang memanjang. Tidak diragukan lagi itu adalah darah kera hantu. Xiao Nunu menyerahkan darah kera hantu kepada Zuo Lingke. Yang terakhir dengan senang hati menerimanya. Setelah itu, Zuo Shenlin juga memberi Xiao Nunu 7 juta batu abadi. Transaksi pribadi antara kedua pihak juga dicapai pada saat ini. Zuo Lingke sangat gembira setelah mendapatkan darah kera hantu. Dia berkata kepada Xiao Nunu, Tuan Xiao, di mana Anda tinggal? Di mana saya harus pergi untuk mencari Anda ketika saatnya tiba? Setelah mendengar ini, Qiao Wei dan si Boyu dia juga menunjukkan rasa ingin tahu. Xiao Nunu berkata,
katakan saja padaku di mana bisa menemukanmu. Identitas Xiao Nunu saat ini palsu. Dan tidak mungkin memberitahu pihak lain lokasi Gunung Yinian, bukan? Zuo Lingke tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, kita tinggal di Istana Zulei. Jika kita mulai dari kota Yanhuo, kita hanya perlu ke timur dan akan memakan waktu sekitar setengah hari untuk sampai di sana. Xiao Nunu mengangguk. Baiklah, aku ingat. Baiklah, sekitar 2 bulan lagi, kau bisa datang kepadaku. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menyempurnakan pil kuno Xiandu, 2 bulan sudah cukup. Baiklah, lalu, Zuo Shenlin juga pergi. Kalau begitu kami pergi dulu. Xiao Nunu mengangkat tangannya sedikit, silakan. Seketika, Zuo Shenlin juga melihat ke arah si Boyu, Kakashi, aku pergi dulu. Boyu tersenyum dan menjawab, baiklah, selamat atas keberhasilanmu. Ya, setelah saling menyapa, Zuo Shenlin dan Zuo Lingke pergi terlebih dahulu. Xiao Nunu melirik Snow Qilin yang berjongkok di kakinya, lalu berkata, sudah waktunya bagi kita untuk pergi juga. Tunggu sebentar, Tuan Xiao. Si Boyu memanggilnya. Ada lagi? Tanya Xiao Nunu. Si Boyu tersenyum dan berkata, baru saja kakak Zuo yang mengajakmu keluar. Sekarang mari kita bicarakan masalah yang sebenarnya. Katakan saja jika ada yang ingin kau katakan. Haha, kakak Xiao benar-benar terus terang. Si Boyu mengganti alamatnya dari, Xiao He mengganti nama dari, Tuan Muda, menjadi, Saudara Xiao, untuk lebih meningkatkan hubungannya dengan Xiao Nunu. Dia berkata, aku ingin tahu apakah Saudara Xiao bersedia menjual resepnya, pil pemulihan. Kau bisa menyebutkan harganya. Xiao Nunu mensibir diam-diam. Saya pikir sesuatu terjadi pada pihak lain. Ternyata dia sedang mengincar resep pilnya sendiri. Maaf, resep ramuan itu adalah warisan dari leluhurku dan tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Xiao Nunu menolak dengan sopan. Si Boyu berkata, Saudara Xiao, aku bersedia membayar 50 juta batu abadi untuk membeli formula pilmu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Si Boyu berkata lagi, 100 juta. Kakashi, tidak perlu bicara lagi. Tidak peduli berapa banyak batu abadi, aku tidak akan menjualnya. Sulit untuk menentang ajaran leluhur. Aku tidak punya pilihan. Xiao Nunu menemukan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Pil pemulihan nomor 4 dijual dengan harga tinggi lebih dari 1 juta. Dan Anda hanya perlu menjual 100 buah untuk mendapatkan kembali investasi Anda. Xiao Nunu benar-benar tidak membutuhkan 100 juta batu abadi ini. Terlebih lagi, jika resep pil tersebut diperoleh oleh Pavilion Yulu, mereka juga dapat menjualnya bersama dengan pil Sang Xuan Pojing. Keuntungannya sungguh mengerikan untuk dipikirkan. Melihat Xiao Nunu tidak tergerak, si Boyu segera berkata, karena kakak Xiao sedang dalam situasi yang sulit, aku tidak akan memaksanya. Namun, aku masih ingin bekerja sama secara eksklusif dengan kakak Xiao. Kerja sama secara eksklusif. Ya, pemulihan. Kami di Pavilion Yulu akan membantu Anda menjual pil di pelelangan. Adapun keuntungannya, kami akan membaginya 40% hingga 60%. Kakak Xiao akan mendapatkan 60% dan kami akan mendapatkan 40%. Kakak Xiao hanya perlu pilnya, dan kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Bagaimana menurutmu, Saudara Xiao? Aku akan mempertimbangkannya. Xiao Nunu tersenyum sopan. Si Boyu bertanya lagi, Saudara Xiao, apakah menurutmu rasio pembagian keuntungannya kurang menguntungkan? Begitu suaranya jatuh, Qiao Wei di sampingnya angkat bicara. Dia berkata, Tuan Muda, tidak perlu terburu-buru untuk bekerja sama. Tuan Xiao mungkin lelah hari ini, jadi biarkan dia kembali dan beristirahat dulu. Pavilion Yulu kami adalah yang terbesar di kota Yanhuo, saya yakin Tuan Xiao akan mengutamakan kita. Qiao Wei mengedipkan mata pada si Boyu. Si Boyu tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Xiao, aku memang terlalu tidak sabaran. Kamu bisa memikirkannya. Aku akan melakukannya. Xiao Nunu setuju, lalu berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Qiao Wei berkata, Tuan Xiao, saya akan mengantarmu ke sana. Terima kasih. Kemudian, Qiao Wei memimpin jalan dan membawa Xiao Nunu pergi. Beberapa saat kemudian, Qiao Wei mengantar Xiao Nunu ke pintu Pavilion Yulu.
Tuan Xiao, jika Anda memiliki harta yang perlu dilelang di masa mendatang, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Baiklah. Xiao Nunu mengangguk, lalu berjalan ke jalan dan menghilang di antara kerumunan. Pada saat ini, hari sudah malam. Ada aliran orang yang datang dan pergi di jalan secara konstan. Kota Yanhuo masih cukup ramai di malam hari. Xiao Nunu mengambil Snow Kirin dan keluar kota. Dia tidak berencana untuk bermalam di kota itu. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi tidak perlu menginap. Mengapa kamu tidak menyetujuinya? Pembagian 40% hingga 60% masih sangat menguntungkan, dan kamu tidak perlu berusaha keras. Snow Kirin bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Nunu menjawab, aku tidak suka si Boyu itu. Kenapa? Meskipun orang ini tampak sopan, dia sombong di mana-mana. Xiao Nunu tidak bermaksud memfitnah tempat itu. Percakapan ini memang aku rasakan merasa jijai. Ambil contoh perkenalan saudara kandung Zuo Shenlin dan Zuo Lingke, Pavilion Yulu seharusnya meminta pendapat Xiao Nunu terlebih dahulu, alih-alih membawa Xiao Nunu langsung kepada mereka. Apa yang dilakukan Yulu Pavilion sama saja dengan membocorkan informasi identitas tamunya. Jadi, Pavilion Yulu tidak pernah menghormati Xiao Nunu. Sedangkan untuk ramuan, pil Fuyuan nomor 4, pasarnya tidak terbatas. Jika Xiao Nunu ingin menjualnya, dia bisa menjualnya di mana saja tanpa bantuan Pavilion Yulu. Belum lagi, darah kera hantu, orang-orang berebutan untuk mendapatkannya di mana-mana. Jadi mengapa Xiao Nunu harus bekerja sama dengan mereka? Sudah kubilang, orang-orang harus punya batasan. Snow Kirin terkekeh. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengantar Xiao Nunu pergi, Qiao Wei kembali ke aula dalam Pavilion Yulu. Begitu dia masuk, dia melihat si Boyu dengan wajah muram. Jelaslah bahwa si Boyu sangat tidak puas dengan penolakan Xiao Nunu. Tuan muda, mata si Boyu berkilat dingin. Dia pikir dia siapa? Beraninya dia bersikap sok di hadapanku. Karena dia menolak menerima roti panggangku, jangan salahkan aku. Karena memberinya minuman sebagai hukuman. Hukuman minum. Hati Qiao Wei menegang. Dia menatap si Boyu dengan bingung, Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Si Boyu mengangkat senyum dingin seperti pisau, saya telah mengatur orang untuk menunggunya di luar kota. Wajah Qiao Wei sedikit berubah, dia berkata dengan cepat, Tuan muda, bukankah ini terlalu impulsif? Kita belum tahu identitas pihak lain. Bagaimana jika dia berasal dari keluarga besar? Kalau begitu kita, wajah si Boyu penuh dengan keheranan. Dia berkata dengan nada menghine, jangan khawatir. Selama pelelangan malam ini, aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki identitasnya. Di antara semua klan utama di Jalan Abadi, tidak ada yang bernama. Tapi bagaimana jika dia menyembunyikan identitasnya? Menyembunyikan identitasnya? Oh, tanyakan pada dirimu sendiri, di antara para abadi, orang mana dengan latar belakang yang kuat yang perlu menyembunyikan identitasnya? Hanya makhluk seperti tikus yang akan menyembunyikan identitas mereka. Tutupi, jangan biarkan dia melihat cahaya. Tatapan mata si Boyu dingin, dan dia menggenggam tangannya di depannya. Beberapa orang tidak akan menangis sampai mereka melihat peti Mahtei. Ketika aku kehilangan kesabaran, saat itulah mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Arus dingin menyebar, dan suhu di aula tampaknya sekitar untuk mencapai titik beku. Di luar kota Yanhuo, Xiao Nunu, Snow Kirin dan binatang buas berangkat dalam perjalanan kembali ke Gunung Yinian. Namun, saat mereka memasuki hutan, awan debu beku menyapu tanah, dan udara di malam yang gelap bercampur dengan niat membunuh yang tak terlihat. Xiao Nunu terdiam sejenak. Snow Kirin juga berhenti di tempatnya. Kemudian, sepasang mata merah menyala di kedalaman hutan. Diiringi suara geraman pelan, lebih dari selusin monster berbentuk gugup dengan badan kokoh dan cakar tajam perlahan berjalan keluar. Monster berbentuk gugup ini tingginya 7 atau 8 meter, dan masing-masing memancarkan aura ganas. Dan di atas salah satu monster berbentuk gugup itu, berdiri seorang pria dingin berpakaian hitam. Wow, apakah monster-monster ini pernah berlatih binaraga? Masing-masing sangat agung dan kuat, ginjal mereka pasti lesat. Mata Putri Salju Kilin berbinar, ia menatap monster-monster berbentuk gugup itu, sambil mengecapkan bibirnya.
Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit, dan menatap laki-laki berpakaian hitam yang menghalangi jalannya dengan sedikit geli. Apakah kau mencoba merampok uangku atau wanitaku? Terutama saat ini, dia masih terlihat seperti Xiao Wuhen, dengan temperamen yang lembut, menawan dan elegan. Ketika dia mengatakan ini, dia memberi orang perasaan yang tidak disengaja pesolekan. Pria berpakaian hitam itu merendahkan suaranya dan berkata, "Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, ikuti aku. Kedua, aku akan membawamu pergi." Xiao Nunu tersenyum tenang, "Aku menyarankanmu untuk kembali. Perampokan tidak ada artinya. Masa depan. Sepertinya kamu memilih opsi kedua," pihak lain menjawab dengan dingin. "Bunuh." Tanpa basa-basi, pria berbaju hitam itu langsung memberi perintah untuk menyerang. Raungan. Dalam sekejap, lebih dari selusin monster berbentuk guguk bergegas menuju Xiao Nunu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Bai Sue Qilin segera mundur ke belakang Xiao Nunu. "Saudaraku, terserah padamu." Snow Qilin cukup bijaksana. Dia tahu bahwa dia lemah sekarang dan hanya bisa mundur. Belum sempat diucapkan, salah satu binatang raksasa berbentuk guguk itu sudah menerjang di depan Xiao Nunu. Menghadapi cakar tajam itu, Xiao Nunu bahkan tidak mencoba menghindar. Bang! Cakar setajam kait besi menghantam Xiao Nunu dengan keras, dan suara tulang patah tiba-tiba terdengar. Monster berbentuk guguk itu menjerit melengking, dan kaki depannya tulangnya remuk dan ototnya patah. "Kamu belum makan. Apa kamu menggelitik kakakku?" ejek Snow Qilin dari belakang. Kemudian, monster berbentuk guguk lainnya menyerbu satu demi satu. Xiao Nunu bergerak dan menghilang seperti hantu. Detik berikutnya, dia muncul di samping monster dan mengangkat tangannya untuk meninjunya. Bang! Sebuah ledakan tumpul mengguncang pegunungan dan hutan. Badan monster berbentuk guguk itu langsung tertusuk. Tulang dan ototnya seperti kembang api yang meledak, luar biasa dan mempesona. Xiao Nunu bergerak sesuai hatinya dan menyerang terus-menerus. Snow Qilin menyaksikan pertarungan itu sambil menjelaskan. "Aku melihat kakak laki-lakiku terbang ke udara, dan dengan satu pukulan dia menjatuhkan seonggok sampah. Lalu dia melakukan tendangan roundhouse yang indah, dan dengan satu tendangan dia menjatuhkan seonggok sampah. Kepala anak guguk itu. Dan kemudian dia membuat gerakan mundur yang sempurna, dan menamparkan si budo besar itu dengan satu telapak tangan. Orang-orang kecil ini telah dipukuli, dan mereka terlihat kuat, tetapi sebenarnya mereka hanya terlihat kuat." Qilin salju di tengah penjelasan penuh kebencian, lebih dari selusin monster berbentuk guguk segera jatuh ke tanah. Pria berpakaian hitam itu awalnya cukup tenang, tetapi ketika dia mendengar bahasa kotor Bai Sue Qilin, dia langsung menjadi marah. "Diam!" Pria berpakaian hitam itu menghunus pisau lurus dan bergegas menuju Snow Qilin. "Oh sial!" Bai Sue Qilin dengan cepat menghindar ke belakang. "Saudaraku, selamatkan aku!" Xiao Nunu bergerak dan langsung melesat di depan Bai Sue Qilin. Kemudian dia meninju dan menghadapi pedang pria berpakaian hitam itu secara langsung. Bang! Tinju Xiao Nunu menghantam bilah pedang itu, dan seketika gelombang tinju itu melonjak, dan energi bilah pedang itu meledak. Pria berbaju hitam itu merasakan kekuatan besar memasuki badannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa meter. "Apakah kamu juga berada di level semi-abadi dengan 7 tulang abadi?" kata pria berpakaian hitam itu dengan suara yang dalam. Merasakan aura dari Xiao Nunu, pria berbaju hitam itu ketakutan. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan 7 tulang abadi yang dimilikinya, dia akan mampu mengalahkan lawannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa alam lawannya tidak kalah dengan miliknya. Xiao Nunu berkata dengan nada sinis, "Apakah kamu masih tidak melarikan diri? Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Orang yang seharusnya melarikan diri adalah kamu." Setelah kata-kata itu jatuh, pria berpakaian hitam itu berteriak dengan suara tegas, "Formasi pedang langit Rusiak, bersiap." Tiba-tiba, dari pegunungan dan hutan di sekitarnya, 8 sinar pedang yang mengerikan melesat langsung ke langit. Di luar pertempuran, ada 8 tokoh lain berbaju hitam. 8 sosok berpakaian hitam ini semuanya memegang pedang di tangan mereka, dengan bilahnya menunjuk ke langit. Energi pedang yang terpancar dari mereka seperti bilah pedang raksasa yang dapat memotong langit, dan itu sangat mengejutkan. "Bunuh!" Pria berpakaian hitam tepat di depan Xiao Nunu berteriak dengan tegas. Dalam sekejap,
8 Bila pisau raksasa pemotong langit jatuh pada saat yang sama, menebas ke arah Xiao Nunu yang berada di tengah. Bersambung.